Pagi selalu datang dengan cara yang sama bagi Yesi. Alarm ponselnya berbunyi pukul 5. Suara yang pelan namun cukup untuk membangunkannya dari tidur yang seringkali tidak benar-benar nyenyak. Ia akan membuka mata, menatap langit-langit kamar yang sederhana, lalu menarik napas panjang sebelum bangkit dari tempat tidur. Tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Yesi terbiasa menjalani hari-hari dengan sikap menerima, seolah hidup memang begini adanya. Tidak perlu dipertanyakan terlalu dalam. Kamar Yesi rapi, nyaris tanpa hiasan berlebihan. Sebuah salib kecil tergantung di dinding, tepat di atas meja kecil tempat ia biasa menyimpan buku doa dan Alkitab. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, Yesi selalu menyempatkan diri duduk sejenak di tepi ranjang, memejamkan mata, dan berdoa singkat. Doanya sederhana. Ia tidak meminta hal-hal besar. Ia hanya memohon kekuatan agar bisa menjalani hari dengan baik, agar orang-orang yang ia cintai selalu dalam keadaan sehat. Yesi adalah wanita Katolik yang taat, tapi tidak pernah berisik soal keyakinannya. Ia percaya iman adalah urusan hati, sesuatu yang dijalani dengan ketulusan, bukan untuk dipamerkan. Setiap hari Minggu, ia selalu hadir di gereja, duduk di bangku yang sama, menyanyikan lagu pujian dengan suara pelan. Wajahnya tenang, namun jika diperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang samar, sebuah kelelahan yang tidak terucap. Setelah bersiap, Yesi akan membantu ibunya di dapur, menyeduh teh, menyiapkan sarapan sederhana, dan memastikan segalanya rapi sebelum ia berangkat bekerja. Ayah Yesi telah lama meninggal, membuat Yesi merasa memiliki tanggung jawab lebih besar di rumah. Ia tidak pernah mengeluh. Baginya, merawat ibu adalah bagian dari kasih, bukan beban. Jangan lupa makan siang, pesan ibunya hampir setiap pagi. Yesi hanya tersenyum dan mengangguk. Senyum yang selalu ia berikan, senyum yang hangat dan menenangkan, meski seringkali hatinya sendiri terasa kosong. Di tempat kerjanya, Yesi dikenal sebagai sosok yang baik dan bisa diandalkan. Ia jarang menolak permintaan bantuan, bahkan ketika tubuhnya lelah dan pikirannya penat. Rekan-rekannya sering berkata, Yesi terlalu baik untuk dunia yang keras. Tapi Yesi tidak pernah menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Ia percaya, selama ia bisa berguna bagi orang lain, hidupnya memiliki arti. Namun di sela-sela kesibukan itu, ada saat-saat ketika Yesi merasa hampa. Bukan sedih, bukan pula marah, hanya perasaan kosong yang datang tanpa sebab. Kadang muncul saat ia duduk sendiri di bus dalam perjalanan pulang, menatap jendela yang memantulkan bayangannya sendiri. Kadang datang saat ia berdoa, ketika kata-kata doa mengalir dari mulutnya, tapi hatinya terasa jauh. Yesi tidak tahu mengapa ia merasa seperti itu. Ia sudah melakukan semua yang seharusnya dilakukan. Ia bekerja dengan jujur, beribadah dengan setia, menyayangi keluarganya, dan tidak menyakiti siapapun. Namun ada bagian dalam dirinya yang seakan terus bertanya, pelan tapi konsisten, seolah ada sesuatu yang belum ia temukan. Malam hari adalah waktu paling sunyi bagi Yesi. Setelah makan malam dan memastikan ibunya sudah beristirahat, Yesi akan masuk ke kamarnya. Ia sering duduk di tepi ranjang, menatap jendela, mendengarkan suara malam yang samar. Di saat-saat seperti itu, pikirannya melayang tanpa arah. Ia mengenang hidupnya, tahun-tahun yang berlalu begitu saja, tanpa kejadian besar, tanpa perubahan berarti. Teman-temannya banyak yang telah menikah, memiliki keluarga sendiri. Yesi tidak iri, tapi kadang ia bertanya-tanya, apakah hidupnya akan selalu seperti ini? Pertanyaan itu membuat dadanya terasa sesak, tapi ia tidak pernah berani mengucapkannya pada siapapun. Dalam doanya, Yesi sering berkata, Tuhan, jika hidupku memang seperti ini, aku terima. Tapi jika ada sesuatu yang ingin Kau ajarkan padaku, tolong beri aku kekuatan untuk memahaminya.
Doa itu bukan keluhan, melainkan pengakuan jujur dari hati yang lelah namun tetap setia. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Pagi, bekerja, pulang, membantu ibu, berdoa, lalu tidur. Kehidupan yang tenang, nyaris tanpa gejolak. Dari luar, hidup Yesi terlihat baik-baik saja. Tidak ada tragedi, tidak ada konflik besar. Tapi justru disitulah letak kesunyiannya. Hidup yang berjalan lurus tanpa pernah berbelok, tanpa pernah benar-benar mengguncang hatinya. Suatu sore, sepulang kerja, Yesi duduk lama di bangku taman kecil dekat rumahnya. Ia memandang anak-anak yang bermain, tertawa lepas tanpa beban. Di dadanya muncul rasa hangat sekaligus perih. Ia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ada kerinduan yang tak bisa ia jelaskan, seolah jiwanya sedang mencari sesuatu yang belum ia kenal. "Yesi, kamu kenapa?" tanya seorang tetangga yang kebetulan lewat. Yesi tersentak, lalu tersenyum lagi. "Tidak apa-apa, hanya capek." Jawaban yang selalu sama. Jawaban aman yang menutup pintu dari pertanyaan lebih jauh. Malam itu, Yesi kembali berdoa lebih lama dari biasanya. Ia berlutut, menggenggam tangannya erat. Tidak ada kata-kata indah, hanya kejujuran. "Aku lelah, Tuhan. Aku tidak tahu kenapa. Aku hanya ingin hidupku berarti." Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia cepat-cepat mengusapnya, merasa bersalah karena menangis tanpa alasan yang jelas. Namun di balik air mata itu, ada kerinduan yang tulus. Kerinduan akan ketenangan yang lebih dalam, lebih nyata. Yesi tidak tahu bahwa doa sederhana itu didengar dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu bahwa hidupnya yang tampak biasa itu sedang berada di ambang perubahan besar. Bahwa di balik rutinitas yang tenang, takdir sedang menyiapkan jalan yang akan mengguncang seluruh keyakinannya, sekaligus menyelamatkan jiwanya. Malam semakin larut. Yesi merebahkan tubuhnya di ranjang, menatap salib kecil di dinding. Ia menarik selimut hingga ke dada, menutup mata dengan napas yang perlahan. Dalam tidurnya, hatinya masih membawa satu pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan yang kelak akan menemukan jawabannya di tempat yang sama sekali tidak ia duga. Dan disitulah, dalam kehidupan yang terlihat biasa saja, perjalanan luar biasa Yesi sebenarnya telah dimulai. Hari itu bermula seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda bahwa hidup Yesi akan berubah selamanya. Pagi datang dengan langit yang sedikit mendung. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Yesi bangun, berdoa singkat, lalu menyiapkan sarapan untuk ibunya. Ia bahkan sempat tersenyum ketika ibunya memintanya berhati-hati di jalan. "Hari ini hujan, Yes. Jangan ngebut," pesan sang ibu sambil merapikan rambut Yesi. Yesi mengangguk. "Iya, Bu. Doakan saja aku." Kalimat itu terdengar biasa. Tapi kelak, kalimat sederhana itu akan terus terngiang di benak sang ibu sebagai doa terakhir yang sempat ia dengar sebelum hidup putrinya tergantung di antara ada dan tiada. Yesi berangkat kerja dengan sepeda motor seperti biasa. Jalanan cukup ramai, klakson saling bersahutan, orang-orang bergegas mengejar waktu. Yesi menyusuri jalan dengan hati yang relatif tenang. Pikirannya melayang ringan, sesekali teringat tugas yang harus diselesaikan hari itu. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan. Hujan mulai turun ketika Yesi hampir sampai di persimpangan besar. Gerimis awalnya, lalu semakin deras. Jalanan licin, pandangan kabur oleh air hujan yang menempel di helmnya. Yesi memperlambat laju motor, berusaha tetap waspada. Di persimpangan itu, segalanya terjadi begitu cepat. Sebuah mobil melaju kencang dari arah kanan, mencoba menerobos lampu kuning yang hampir berubah merah. Yesi hanya sempat melihat kilatan lampu depan sebelum suara benturan keras memecah udara. Tubuhnya terlempar, kepalanya menghantam aspal, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar seketika. Dunia seakan berhenti berputar. Yesi masih sadar beberapa detik. Ia mendengar teriakan orang-orang, suara hujan bercampur panik, langkah kaki berlarian mendekat.
Tubuhnya terasa berat, nyeri di seluruh bagian. Ia mencoba membuka mata, tapi pandangannya berkunang-kunang. Napasnya sesak, seperti ada beban besar menekan dadanya. "Tolong," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Rasa takut merayap cepat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Yesi benar-benar merasa tidak berdaya. Ia ingin bergerak, ingin bangun, ingin pulang ke rumah dan memeluk ibunya. Tapi tubuhnya tidak menurut. Pandangan gelap perlahan menelan kesadarannya. Sirene ambulans terdengar samar di kejauhan, semakin dekat, lalu terasa menjauh lagi. Suara-suara itu perlahan menghilang, digantikan keheningan yang aneh. Dalam detik-detik terakhir sebelum pingsan, satu kalimat terlintas di benaknya. "Tuhan, aku takut." Lalu semuanya gelap. Yesi dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Darah mengalir dari kepalanya. Napasnya tidak stabil, denyut jantungnya melemah. Tim medis bekerja cepat, berpacu dengan waktu. Di ruang gawat darurat, tubuh Yesi terbaring kaku, dikelilingi alat-alat medis dan suara perintah yang terdengar tegang. Tekanan darah turun. "Siapkan ICU." Responnya lemah. Dokter memeriksa hasil pemindaian dengan wajah serius. Cedera kepala berat, pendarahan internal, peluang hidupnya kecil. Ibunya tiba di rumah sakit dengan langkah gemetar. Tubuh renta itu hampir ambruk ketika melihat Yesi terbaring tak berdaya, penuh selang dan alat bantu. Wajah Yesi pucat, matanya tertutup, tidak ada senyum hangat yang biasa menyambutnya. "Dokter, anak saya bagaimana?" Suaranya bergetar, penuh harap sekaligus ketakutan. Dokter menarik napas panjang sebelum menjawab. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kondisinya sangat kritis. Mohon bersiap untuk kemungkinan terburuk." Kalimat itu menghantam seperti palu. Ibunya terisak, menggenggam tangan Yesi yang dingin. "Yesi, ini ibu, bangun, nak," bisiknya berulang kali, meski tak ada respon. Hari berganti hari, Yesi tidak sadarkan diri. Mesin-mesin medis menjadi satu-satunya tanda bahwa ia masih hidup. Dokter menyatakan Yesi mengalami koma. Setiap jam adalah penantian penuh kecemasan. Setiap menit terasa begitu lama. Kabar tentang kondisi Yesi menyebar cepat. Rekan kerja, tetangga, dan kerabat berdatangan. Doa dipanjatkan dengan cara yang mereka yakini. Lilin dinyalakan, rosario digenggam, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Semua berharap keajaiban. Namun di balik harapan itu, ada ketakutan yang tak terucap. Ketakutan kehilangan Yesi untuk selamanya. Ibunya hampir tidak pernah meninggalkan ruang ICU. Ia duduk di kursi keras berjam-jam, menatap pintu tertutup, berharap ada kabar baik. Setiap kali dokter keluar, jantungnya berdegup kencang. "Kondisinya belum stabil," kata dokter suatu malam. "Kami belum bisa memastikan apa-apa." Kalimat itu tidak kejam, tapi cukup untuk meremukkan harapan. Sementara itu, di balik tubuh yang terbaring diam, Yesi berada di ambang hidup dan mati. Ia tidak mendengar tangisan ibunya. Ia tidak tahu betapa banyak orang yang menunggu kepulangannya. Kesadarannya tenggelam dalam kegelapan yang pekat, sunyi, dan dingin. Seakan seluruh dunia menjauh darinya. Hari ketiga, dokter kembali berbicara dengan keluarga. Jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada perkembangan, kemungkinan terburuk harus dipertimbangkan. Ibunya menangis tersedu-sedu. "Tolong selamatkan anak saya, Dok. Dia anak baik. Dia tidak pernah menyusahkan siapapun." Tidak ada jawaban pasti, hanya keheningan yang berat. Yesi, wanita sederhana yang hidupnya nyaris tanpa gejolak, kini berada di titik paling rapuh. Hidup yang ia jalani dengan tenang tiba-tiba dipertaruhkan dalam satu peristiwa yang tidak ia rencanakan. Semua rutinitas, semua doa, semua kelelahan yang ia simpan sendiri, terasa begitu jauh sekarang. Di luar ruang ICU, hujan kembali turun. Sama seperti hari kecelakaan itu. Seakan alam ikut berduka,
menyaksikan seorang wanita baik hati berjuang dalam diam. Yesi tidak tahu kapan waktu berhenti bergerak. Ia hanya tahu satu hal. Ia terbangun di sebuah ruang yang tidak memiliki bentuk. Tidak ada cahaya, tidak ada warna, tidak ada arah. Gelap, sunyi, dan dingin. Bukan dingin yang menusuk kulit, melainkan dingin yang merambat pelan ke dalam dada, membuat perasaan terasa kosong dan rapuh. Ia mencoba membuka mata, tetapi ia tidak yakin apakah matanya benar-benar terbuka. Tidak ada perbedaan antara terpejam dan terjaga. Yang ada hanyalah kegelapan yang sama, pekat dan menekan. Yesi ingin bergerak, ingin mengangkat tangan, ingin merasakan tubuhnya sendiri. Namun ia tidak merasakan apapun. Seolah-olah dirinya hanya tersisa sebagai kesadaran yang terombang-ambing di ruang hampa. "Ini di mana?" batinnya bertanya. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara langkah. Tidak ada detak jam. Tidak ada napas manusia. Kesunyian itu begitu total hingga terasa memekakan. Yesi mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut pada sesuatu yang terlihat, melainkan takut pada ketidakpastian. Takut karena ia tidak tahu apakah ia masih hidup, atau justru telah meninggalkan dunia yang selama ini ia kenal. Hari pertama, atau mungkin bukan hari, karena di tempat itu tidak ada waktu. Yesi mencoba menenangkan diri. Ia mengingat doa-doa yang biasa ia panjatkan. Kata-kata itu terlintas di pikirannya, tapi terasa jauh, seolah tidak sampai kemana-mana. Doanya tidak bergema, tidak ada balasan, hanya kembali tenggelam dalam sunyi. Kesendirian mulai terasa menyakitkan. Yesi merasa kecil, sangat kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa tidak memiliki kendali atas apapun. Tidak ada rutinitas yang bisa ia jalani, tidak ada tugas yang bisa ia selesaikan, tidak ada siapapun yang bisa ia bantu. Semua hal yang selama ini membuatnya merasa berguna kini lenyap begitu saja. Di ruang gelap itu, Yesi mulai bertanya pada dirinya sendiri, "Apa hidupku sudah selesai?" Pertanyaan itu membuat batinnya bergetar. Ia teringat ibunya. Wajah tua yang selalu menyambutnya setiap pulang kerja. Tangan yang gemetar tapi penuh kasih. Rasa bersalah menyelinap pelan. Jika ia benar-benar pergi, siapa yang akan merawat ibunya? Ketakutan berubah menjadi penyesalan. Hari-hari, jika bisa disebut hari, berlalu tanpa perubahan. Yesi tidak tahu sudah berapa lama ia terjebak di sana. Waktu terasa seperti benang kusut yang tak bisa diurai. Ia hanya tahu rasa lelah semakin berat. Bukan lelah fisik, melainkan lelah jiwa. Lelah karena menunggu sesuatu yang tidak ia pahami. Di titik itu, Yesi ingin menangis. Tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Kesadarannya seperti terkunci di dalam dirinya sendiri. "Aku takut," bisiknya dalam hati, berulang-ulang. Ketakutan itu bukan lagi tentang kematian, melainkan tentang dilupakan. Tentang menghilang tanpa pernah benar-benar dimengerti. Tentang hidup yang ia jalani dengan sederhana, apakah benar-benar memiliki makna. Lalu, di tengah keputusasaan itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Awalnya sangat samar, hampir tidak terasa, seperti getaran lembut yang datang dari kejauhan. Yesi mengira itu hanya imajinasinya, tapi getaran itu terus ada. Perlahan, getaran itu berubah menjadi suara. Bukan suara manusia yang berbicara, bukan pula suara yang pernah ia dengar sebelumnya. Itu adalah lantunan, pelan, teratur, penuh kelembutan. Yesi terdiam. Seluruh kesadarannya seolah tertuju pada suara itu. Ia tidak mengerti kata-katanya, tidak memahami maknanya. Tapi ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Suara itu menembus kegelapan, seperti cahaya tipis yang menyusup lewat celah yang sangat kecil. Untuk pertama kalinya sejak berada di ruang itu, Yesi merasa tidak sendirian. Lantunan itu terus mengalir, ayat demi ayat, dengan irama yang menenangkan.
Setiap bunyi terasa seperti sentuhan lembut di jiwa yang ketakutan. Yesi tidak tahu dari mana suara itu berasal. Ia tidak tahu siapa yang melantunkannya. Tapi ia tahu satu hal, suara itu membuatnya merasa aman. Ketakutan yang tadi begitu kuat perlahan mereda. Yesi merasa hangat, seolah ada sesuatu yang memeluknya, melindunginya dari dingin dan sunyi. Ia ingin mendekat pada suara itu, ingin tenggelam di dalamnya. Tanpa sadar, ia mulai mendengarkan dengan seluruh batinnya. Setiap lantunan terasa seperti bisikan harapan. Yesi menangis. Kali ini ia bisa merasakannya. Air mata batin mengalir tanpa ia pahami alasannya. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan. Seolah beban yang selama ini ia pikul sendiri akhirnya dilepaskan. Apa ini? Batinnya bertanya pelan. Ia tidak tahu bahwa suara itu adalah surat Al-Fatihah. Ia tidak tahu bahwa ayat-ayat itu adalah doa, petunjuk, dan permohonan. Tapi jiwanya seolah mengenali sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Lantunan itu tidak datang sekali. Ia datang berulang kali. Kadang terasa dekat, kadang terasa menjauh, tapi selalu kembali. Setiap kali suara itu hadir, Yesi merasa lebih kuat, lebih tenang, lebih ingin bertahan. Di sela-sela lantunan itu, Yesi mulai merasakan perubahan. Kegelapan yang tadi pekat kini terasa tidak terlalu menekan. Kesunyian yang menyakitkan perlahan digantikan oleh rasa damai yang asing namun indah. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang berkata, "Kamu tidak sendiri." Hari demi hari, lantunan itu menjadi penopang Yesi. Ketika suara itu hadir, ia tidak lagi takut. Ketika suara itu menghilang, ia menunggu dengan sabar, yakin bahwa ia akan kembali mendengarnya. Dalam diam, tanpa kata-kata, Yesi mulai berharap. Berharap untuk hidup. Berharap untuk kembali. Berharap untuk memahami mengapa suara asing itu begitu berarti baginya. Ia tidak tahu bahwa di dunia nyata, ibunya duduk di samping ranjang rumah sakit, menangis sambil memohon kesembuhan. Ia tidak tahu bahwa ada seseorang yang dengannya tulus melantunkan ayat-ayat suci di dekat tubuhnya. Ia tidak tahu apapun tentang dunia luar. Yang ia tahu hanyalah, di tengah ruang gelap yang nyaris menelannya, ada suara yang menuntunnya untuk tetap bertahan. Dan disitulah, selama 10 hari dalam koma, Yesi tidak hanya berjuang melawan kematian. Ia sedang mengalami pertemuan batin yang kelak akan mengubah seluruh arah hidupnya. Di ruang tanpa cahaya itu, sebuah cahaya kecil telah dinyalakan. Di ruang gelap tempat Yesi terjebak tanpa waktu, suara itu kembali hadir. Tidak tiba-tiba, tidak mengagetkan. Ia datang perlahan, seperti embun yang jatuh di pagi hari, nyaris tak terdengar, namun terasa. Lantunan itu mengalir lembut, stabil, seolah seseorang membacanya dengan penuh cinta dan ketundukan. Yesi tidak tahu sudah berapa kali ia mendengarnya. Yang ia tahu, setiap kali suara itu hadir, jiwanya bergetar dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan karena sedih, bukan pula karena takut. Getaran itu seperti panggilan, panggilan untuk tenang, untuk percaya, untuk berserah. Ayat demi ayat mengalun. Nada yang sama, irama yang sama, tetapi setiap pengulangan terasa berbeda. Seolah-olah suara itu menyesuaikan diri dengan luka-luka batin yang tersembunyi di dalam dirinya. Yesi mencoba mendengarkan lebih dalam. Ia tidak mengerti bahasanya. Kata-katanya asing, tidak pernah ia pelajari, tidak pernah ia dengar sebelumnya dalam hidupnya. Namun anehnya, ketidaktahuan itu tidak membuatnya menjauh. Justru sebaliknya, ia merasa didekati. Seperti seseorang yang memegang tangannya di tengah kegelapan, tanpa bertanya siapa dirinya. Setiap ayat terasa menenangkan kegelisahan yang selama ini ia pendam. Kelelahan yang ia bawa bertahun-tahun, kelelahan karena harus selalu kuat, selalu baik, selalu menjadi sandaran, perlahan luruh. Yesi merasa diizinkan untuk rapuh, diizinkan untuk tidak tahu, diizinkan untuk hanya diam dan menerima. Di sela lantunan itu,
Yesi merasa seperti diajak berbicara. Bukan dengan kata-kata yang ia pahami, tetapi dengan perasaan yang begitu jelas. Ada kehangatan, ada pengampunan, ada janji bahwa ia tidak sendirian. Untuk pertama kalinya sejak koma, Yesi tidak lagi takut pada kegelapan. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam suara itu. Tidak melawan, tidak bertanya, hanya mengikuti alurnya. Dan semakin ia mengikuti, semakin ia merasa ringan. Seolah-olah beban yang menekan dadanya sejak lama perlahan diangkat satu persatu. Di saat itulah, air mata batinnya kembali mengalir. Bukan tangis kesakitan, bukan tangis penyesalan. Ini adalah tangis yang lahir dari rasa aman, rasa yang jarang ia rasakan sepanjang hidupnya. Yesi menyadari, selama ini ia selalu berusaha menjadi kuat untuk orang lain, tetapi jarang benar-benar merasa dilindungi. Kini, di ruang tanpa nama ini, ia merasa dilindungi sepenuhnya. Lantunan itu terus berulang. Tidak membosankan, tidak melelahkan. Setiap pengulangan justru terasa seperti penguatan. Seolah-olah suara itu berkata, "Dengarkan lagi, aku di sini. Aku tidak akan pergi." Yesi mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kegelapan di sekitarnya tidak lagi terasa menelan. Sunyi tidak lagi menyakitkan. Ada ruang, ada napas, ada harapan kecil yang tumbuh pelan-pelan di dalam dadanya. "Aku ingin hidup," bisiknya dalam hati. Keinginan itu muncul begitu saja, jujur dan kuat. Bukan karena takut mati, melainkan karena ia merasa masih ada sesuatu yang menunggunya. Sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum ia pahami, tetapi ingin ia dekati. Setiap kali lantunan itu berhenti, Yesi merasa kehilangan. Namun ia tidak panik. Ia menunggu. Dan benar saja, suara itu selalu kembali. Kadang lebih dekat, kadang lebih jauh, tetapi selalu dengan ketenangan yang sama. Di sela-sela lantunan itu, Yesi mulai merasakan sensasi lain. Seperti ada cahaya yang sangat lembut, tidak menyilaukan, muncul dari kejauhan. Cahaya itu tidak berbentuk jelas, tetapi kehadirannya terasa. Cahaya itu mengikuti suara, atau mungkin suara itu yang membawa cahaya. Yesi tidak berani mendekat terlalu cepat. Ia hanya memandang, jika itu bisa disebut memandang, dengan hati yang terbuka. Cahaya itu tidak memaksa. Ia hanya menunggu. Di dunia nyata, di ruang icu yang sunyi, seseorang duduk di dekat ranjang Yesi. Seorang perempuan berjilbab sederhana, relawan rohani rumah sakit, yang setiap hari melantunkan doa untuk pasien-pasien yang koma. Dengan suara pelan dan penuh ketulusan, ia membaca surat Al-Fatihah, berharap ayat-ayat itu menjadi penguat bagi jiwa yang sedang berjuang. Ia tidak tahu bahwa setiap lantunan itu menembus batas kesadaran. Ia tidak tahu bahwa setiap ayat menjadi tali yang menarik Yesi kembali. Di dalam ruang batin itu, Yesi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan saat berdoa sebelumnya. Bukan karena doanya salah, bukan karena imannya kurang, tetapi karena kali ini, ia tidak sedang meminta. Ia hanya menerima. Dan di dalam penerimaan itulah, ketenangan sejati hadir. Yesi tidak memahami makna ayat-ayat itu, tetapi jiwanya seolah memahami maksudnya. Tentang pujian, tentang permohonan petunjuk, tentang jalan lurus. Semua itu terasa nyata, meski tanpa terjemahan. Setiap lantunan seperti membersihkan debu-debu kecil di hatinya. Debu kelelahan, debu kebingungan, debu kesepian yang selama ini ia simpan rapi di balik senyum. Di suatu titik, Yesi merasa seolah-olah berdiri di persimpangan. Di satu sisi, kegelapan yang familiar. Di sisi lain, cahaya lembut yang dibawa oleh suara itu. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Hanya pilihan yang terasa begitu jujur. Dan tanpa ragu, Yesi melangkah menuju cahaya. Langkah itu bukan langkah fisik. Itu adalah keputusan batin. Keputusan untuk percaya pada ketenangan yang ia rasakan. Keputusan untuk mengikuti suara yang menyelamatkannya dari kehampaan.
Di saat itulah, tubuh Yesi di dunia nyata menunjukkan tanda-tanda kecil kehidupan. Detak jantungnya sedikit lebih stabil. Napasnya sedikit lebih teratur. Dokter belum menyebutnya sebagai kemajuan besar, tetapi bagi langit dan bumi, itu adalah tanda harapan. Di dalam dirinya, Yesi merasa lebih dekat dengan kehidupan. Ia tidak tahu kapan ia akan kembali. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Tapi ia tahu, selama suara itu ada, ia tidak akan tersesat. Lantunan Al-Fatihah terus mengalir, menjadi jembatan antara dua dunia, antara hidup dan mati, antara keputusasaan dan harapan, antara Yesi yang lama dan Yesi yang sedang dilahirkan kembali. Dan di sanalah, di inti spiritual perjalanannya, Yesi diselamatkan, bukan hanya dari kematian, tetapi dari kekosongan yang selama ini ia bawa tanpa ia sadari. Cahaya itu kini tidak lagi jauh. Ia semakin dekat. Dan Yesi siap mengikutinya. Kemanapun ia akan dituntun. Kesadaran Yesi kembali dengan cara yang tidak ia duga. Pelan, berat, dan penuh kebingungan. Seolah ia muncul ke permukaan setelah lama tenggelam. Napas pertamanya terasa asing di dada. Ada bau obat yang menusuk hidung. Suara mesin berdetak teratur, dan cahaya putih yang menyilaukan kelopak matanya. Ia ingin membuka mata, tetapi kelopak itu terasa begitu berat, seakan menolak perintah dari pikirannya sendiri. Butuh beberapa saat hingga Yesi benar-benar menyadari bahwa ia masih hidup. Ketika matanya akhirnya terbuka, pandangannya buram. Bentuk-bentuk asing mengelilinginya, alat medis, kabel, dan wajah-wajah yang samar. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku, lemah, seperti bukan miliknya. Di tenggorokannya terasa kering, dan setiap tarikan napas terasa seperti usaha yang besar. Yesi, sebuah suara bergetar terdengar di sampingnya. Suara itu begitu familiar hingga dada Yesi terasa sesak. Ibunya. Wajah yang selama ini hanya hadir dalam ingatan samar di ruang gelap itu kini nyata di hadapannya. Mata ibunya sembab. Pipinya basah oleh air mata yang jatuh tanpa ditahan. Puji Tuhan. Yesi bangun. Isak ibunya. Menggenggam tangan Yesi dengan kedua tangannya, seolah takut putrinya akan menghilang lagi jika dilepaskan. Yesi ingin menjawab. Ingin berkata bahwa ia baik-baik saja. Tapi bibirnya hanya bergerak pelan tanpa suara. Air mata mengalir dari sudut matanya. Bukan karena sakit, melainkan karena rasa syukur yang tak terucap. Dokter dan perawat segera berdatangan. Suasana ruang ICU yang sebelumnya sunyi mendadak dipenuhi langkah cepat dan suara profesional. Pemeriksaan dilakukan, angka-angka diperhatikan, dan wajah-wajah tegang perlahan berubah menjadi lega. Ini keajaiban, kata salah satu dokter dengan suara penuh kekaguman. Kondisinya jauh membaik. Dia sadar setelah 10 hari koma. Kata keajaiban terdengar berulang kali hari itu. Keluarga menangis. Perawat tersenyum. Beberapa orang berdoa dengan cara mereka masing-masing. Yesi hanya terbaring diam, mendengarkan semua itu seperti orang asing yang menyaksikan hidupnya sendiri dari kejauhan. Di tengah kebahagiaan itu, ada kegelisahan yang perlahan merayap di dalam hatinya. Begitu suasana agak tenang dan ibunya tertidur di kursi dekat ranjang, Yesi menutup matanya kembali. Bukan untuk tidur, melainkan untuk mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Ingatannya masih terpecah-pecah, seperti potongan mimpi yang tidak sepenuhnya menghilang. Dan di antara potongan-potongan itu, ada satu hal yang begitu jelas. Suara. Lantunan itu. Begitu ia mengingatnya, dadanya terasa hangat. Ketentraman yang sama seperti yang ia rasakan di ruang gelap itu kembali menyelubunginya. Yesi terkejut. Bagaimana mungkin, di tengah bau rumah sakit dan bunyi mesin, ketenangan itu masih bisa ia rasakan? Apa itu sebenarnya? Batinnya bertanya. Yesi mencoba mengingat lebih keras. Suara itu bukan suara ibunya. Bukan pula suara doa yang biasa ia dengar. Bahasanya asing, tetapi iramanya begitu akrab. Setiap kali ia memikirkannya, ada dorongan lembut di hatinya, dorongan untuk kembali mendengarkan. Hari-hari berikutnya,
Kondisi Yesi terus membaik. Ia dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan biasa. Tubuhnya masih lemah. Kepalanya sering terasa berat. Tetapi ia sudah bisa berbicara pelan dan makan sedikit demi sedikit. Dokter menyebut kesembuhannya di luar dugaan. Banyak yang datang menjenguk, membawa doa dan ucapan syukur. Namun di balik senyum yang ia berikan pada setiap pengunjung, ada kegelisahan yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Setiap malam, saat ruangan mulai sepi dan lampu diredupkan, Yesi kembali teringat lantunan itu. Ia mencoba menirukan iramanya dalam hati, meski tidak tahu kata-katanya. Anehnya, ia selalu gagal menirukan dengan tepat. Tapi perasaan yang ditinggalkannya tetap sama, damai, tenang, dan penuh harap. Suatu sore, saat seorang perawat mengganti infusnya, Yesi memberanikan diri bertanya, "Mbak, waktu saya koma, apa ada yang sering berdoa di sini?" Perawat itu tersenyum kecil. "Banyak, Mbak. Keluarga, relawan rohani, kadang juga petugas rumah sakit. Kami semua berharap Mbak bisa sadar." Yesi mengangguk pelan. Doanya, apakah ada yang dibacakan dengan suara pelan, seperti dilantunkan? Perawat itu berpikir sejenak. Oh, mungkin relawan rohani Muslim. Mereka sering membaca doa untuk pasien, salah satunya Al-Fatihah. Jantung Yesi berdegup lebih cepat. Al-Fatihah. Nama itu asing, tapi begitu ia mendengarnya, ada getaran halus di dadanya. Seolah sebuah pintu kecil di dalam hatinya terbuka sedikit. "Al-Fatihah itu apa?" tanya Yesi pelan. Perawat itu menjawab dengan sederhana, tanpa khotbah, tanpa paksaan. "Itu surat pembuka dalam Al-Quran. Doa yang sering dibaca umat Islam." Malam itu, Yesi tidak bisa tidur. Nama itu terus berputar di kepalanya. Al-Fatihah. Ia mengucapkannya pelan, mencoba merasakan bunyinya. Setiap kali ia menyebutnya dalam hati, ketenangan yang sama muncul kembali, membuat dadanya terasa lapang. Yesi mulai bertanya-tanya, mengapa suara doa dari keyakinan yang bukan miliknya justru begitu membekas? Mengapa di saat paling gelap dalam hidupnya, suara itulah yang terasa menyelamatkannya? Ia merasa bersalah pada dirinya sendiri karena mempertanyakan hal-hal seperti itu. Selama ini, ia hidup setia pada keyakinannya. Ia tidak pernah berniat mencari jalan lain. Tapi pengalaman koma itu bukan sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. "Itu hanya kebetulan," katanya pada dirinya sendiri. "Aku hanya sedang lemah." Namun hatinya tidak sepenuhnya setuju. Di sela pemulihan, Yesi mulai lebih banyak diam. Ia memperhatikan dirinya sendiri dengan cara yang baru. Setiap kali ia merasa cemas atau lelah, pikirannya tanpa sadar kembali pada lantunan itu. Dan setiap kali itu terjadi, ia merasa lebih kuat. Benih kecil mulai tumbuh di dalam hatinya. Bukan keyakinan baru, bukan pula keputusan besar. Hanya rasa ingin tahu yang jujur. Rasa ingin tahu yang lahir dari pengalaman, bukan dari pengaruh orang lain. Suatu malam, Yesi menatap ibunya yang tertidur di kursi. Wajah yang lelah, tapi penuh cinta. Dadanya terasa hangat dan perih bersamaan. Ia bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Dan di balik rasa syukur itu, ada satu doa yang muncul begitu saja dalam hatinya. Doa tanpa kata, hanya keinginan tulus untuk memahami kebenaran yang telah menyentuh jiwanya. "Apa maksud semua ini?" batinnya bertanya lirih. Yesi tidak tahu bahwa pertanyaan itulah awal dari perjalanan yang lebih besar. Ia belum mencari jawaban. Ia belum berani melangkah. Tapi benih itu sudah ada. Benih hidayah yang tumbuh perlahan, disiram oleh ketenangan yang ia rasakan setiap kali mengingat lantunan Al-Fatihah. Dan di sanalah Yesi berada sekarang. Terbangun dari koma, disebut sebagai keajaiban oleh banyak orang. Namun justru mulai menyadari bahwa keajaiban terbesar sedang terjadi di dalam hatinya sendiri. Setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, hidup Yesi perlahan kembali ke ritmenya yang lama. Namun hatinya tidak lagi sama. Rumah yang dulu terasa akrab kini dipenuhi keheningan yang berbeda. Setiap sudut menyimpan kenangan tentang doa-doa yang pernah ia panjatkan.
tentang rutinitas yang pernah ia jalani dengan setia. Namun di sela semua itu, ada sesuatu yang baru tumbuh, halus namun terus mengetuk-ngetuk batinnya. Yesi sering terbangun di malam hari, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena pikirannya tak mau diam. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menatap jendela yang gelap. Dalam keheningan itu, lantunan yang ia dengar saat koma kembali terngiang. Tidak jelas kata-katanya, tetapi iramanya begitu nyata, seakan masih hidup di dalam dadanya. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai pengalaman yang muncul karena kondisi medis. Tapi setiap kali ia mencoba menyingkirkan ingatan itu, hatinya justru terasa semakin gelisah. Akhirnya, suatu malam, Yesi mengambil ponselnya dan mengetik satu kata yang selama ini ia hindari, Al-Fatihah. Jarinya gemetar saat layar menampilkan berbagai penjelasan. Ia membaca pelan, berhenti di setiap kalimat, mencoba memahami tanpa prasangka. Ia tidak langsung membuka terjemahan. Ia hanya membaca tentang bagaimana surat itu menjadi pembuka, doa, dan inti dari keyakinan umat Islam. Hatinya berdebar. Ketika akhirnya ia membuka terjemahan, air mata menetes tanpa ia rencanakan. Bukan karena ia langsung mengerti segalanya, tetapi karena kata-kata itu terasa seperti menjawab kegelisahan yang selama ini ia simpan sendiri. Tentang petunjuk, tentang jalan lurus, tentang memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Yesi menutup ponsel itu cepat-cepat, seolah takut ketahuan oleh dirinya sendiri. Aku tidak boleh seperti ini, bisiknya. Ini bukan jalanku. Namun malam-malam berikutnya, pencarian itu terus berlanjut. Diam-diam, sendiri, tanpa sepengetahuan siapapun. Yesi membaca artikel, menonton video singkat tentang Islam, tentang makna doa, tentang konsep ketundukan dan kedamaian. Ia tidak mencari untuk berpindah. Ia hanya ingin memahami mengapa hatinya begitu tersentuh. Setiap kali ia merasa terlalu jauh, rasa bersalah datang menghantam. Ia teringat ibunya, wajah yang penuh harap, kehidupan yang telah mereka jalani bersama dalam keyakinan yang sama. Ketakutan mengecewakan ibunya membuat dadanya terasa sesak. Apa yang sedang aku lakukan? Tanya Yesi pada dirinya sendiri, dengan suara bergetar. Ia kembali berdoa seperti biasanya, berlutut di kamarnya, memejamkan mata, mencoba menenangkan hatinya. Namun doanya kini terasa berbeda. Ada kebingungan yang menyelip di antara kata-kata. Ada air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Tuhan, aku tidak ingin salah, ucapnya lirih. Jika ini hanya perasaanku saja, tolong jauhkan. Tapi jika ini memang sesuatu yang harus aku pahami, beri aku petunjuk. Doa itu tulus, tidak mengarah kemanapun. Hanya permohonan dari hati yang bingung namun jujur. Hari-hari berikutnya menjadi pergulatan batin yang berat bagi Yesi. Di siang hari, ia berusaha menjalani hidup seperti biasa. Membantu ibunya, tersenyum pada tetangga, kembali bekerja meski belum sepenuhnya pulih. Tapi di malam hari, hatinya kembali bergolak. Ia mulai memperhatikan perubahan kecil dalam dirinya. Ia menjadi lebih peka, lebih sering merenung. Setiap kali merasa cemas atau lelah, ia teringat kembali lantunan Al-Fatihah, dan tanpa sadar ia menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang sama. Kenapa hanya ini yang menenangkan aku? Pikirnya. Suatu hari, Yesi memberanikan diri bertanya pada seorang rekan kerja yang ia tahu beragama Islam. Pertanyaannya sederhana, hampir tak terdengar seperti pencarian besar. Kalau orang Islam berdoa, apa selalu merasa tenang? Tanyanya, pura-pura santai. Rekan itu tersenyum. Tidak selalu. Tapi doa mengingatkan kami untuk kembali berserah. Tenang itu bukan karena hidup mudah, tapi karena hati tahu kepada siapa ia kembali. Kalimat itu menancap dalam-dalam di hati Yesi. Malam itu, ia menangis lebih lama dari biasanya. Bukan karena sedih, melainkan karena kelelahan batin. Ia merasa berdiri di antara dua dunia. Satu dunia yang telah lama ia kenal dan hormati,
Satu dunia lain yang memanggilnya dengan lembut, tanpa paksaan. "Aku takut," bisiknya sambil terisak. "Aku takut menyakiti orang-orang yang aku cintai." Ia memeluk bantal erat-erat, seperti anak kecil yang mencari perlindungan. Di dalam hatinya, ia tahu pencarian ini tidak akan mudah. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jawaban instan. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia sangkal. Setiap kali ia mendekat pada pencarian ini dengan niat yang jujur, hatinya terasa lebih hidup. Yesi mulai mencatat hal-hal kecil di buku harian. Kutipan-kutipan yang ia temukan. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Perasaan-perasaan yang datang dan pergi. Buku itu ia simpan rapi, seperti rahasia paling pribadi yang pernah ia miliki. Ia juga mulai belajar mendengarkan hatinya sendiri. Ketika rasa bersalah datang, ia tidak lagi langsung menolak. Ia menghadapinya. Ketika rasa tenang muncul, ia menerimanya tanpa merasa harus membela diri. "Apapun kebenarannya," katanya pada dirinya sendiri, "aku ingin mencapainya dengan jujur." Di satu sisi, Yesi masih berpegang pada keyakinan lamanya dengan penuh hormat. Ia tidak mencaci. Ia tidak membandingkan. Ia hanya berjalan perlahan, memastikan setiap langkah berasal dari kesadaran, bukan emosi sesaat. Konflik batin itu membuatnya sering kelelahan. Ada hari-hari ketika ia ingin berhenti mencari, menutup semua pertanyaan, kembali menjadi Yesi yang dulu. Tapi ada hari-hari lain ketika panggilan itu terasa begitu kuat, seolah hatinya tidak akan tenang jika ia berpura-pura tidak mendengarnya. Di tengah semua itu, Yesi menyadari satu hal penting. Pencarian ini bukan tentang agama semata. Ini tentang kejujuran pada diri sendiri. Tentang keberanian untuk mendengarkan suara hati, meski jalannya penuh risiko. Dan disitulah Yesi berada, di tengah doa dan air mata, di antara keyakinan dan keraguan, di antara rasa takut dan harapan. Benih hidayah itu kini tidak lagi sekadar ada. Ia mulai berakar, perlahan namun pasti, di dalam hati seorang wanita yang hanya ingin hidupnya berarti. Yesi belum tahu kemana pencarian ini akan membawanya. Tapi untuk pertama kalinya, ia berani berkata dalam hati, ia siap untuk mencari kebenaran, apapun bentuknya. Hari itu, Yesi duduk lama di ruang tengah rumahnya. Tangannya gemetar memegang secangkir teh yang sudah dingin. Sejak pagi, dadanya terasa sesak, seolah ada batu besar menekan dari dalam. Ia tahu, hari ini ia tidak bisa lagi bersembunyi dari kegelisahan yang selama berminggu-minggu ia pendam sendiri. Ibunya duduk di seberang, merapikan kain lap sambil sesekali menatap Yesi dengan wajah penuh perhatian. Sejak Yesi pulang dari rumah sakit, ibunya semakin sering memperhatikannya. Terlalu sering diam, terlalu sering melamun, terlalu sering menitikan air mata tanpa sebab yang jelas. "Yesi," panggil ibunya pelan, "kamu kenapa akhir-akhir ini?" Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Yesi terasa seperti pisau yang menembus pertahanannya. Tenggorokannya tercekat. Ia ingin menjawab dengan senyum seperti biasa, mengatakan bahwa ia hanya capek. Tapi kali ini, kebohongan itu terasa terlalu berat. "Aku bingung, Bu," jawab Yesi lirih. Ibunya menghentikan kegiatannya. "Bingung soal apa?" Yesi menunduk. Jari-jarinya saling meremas. Kata-kata yang selama ini ia tahan kini berdesakan ingin keluar. Namun rasa takut menahannya. Takut mengecewakan. Takut melukai hati perempuan yang telah membesarkannya dengan cinta dan pengorbanan. "Aku merasa berubah," lanjut Yesi dengan suara bergetar. "Sejak aku koma, ada banyak hal yang tidak bisa aku abaikan begitu saja." Ibunya terdiam. Wajahnya menegang, seolah sudah menduga arah pembicaraan ini. "Berubah bagaimana?" Yesi menarik napas panjang. "Aku sering merasa tenang dengan sesuatu yang seharusnya bukan milikku." Kalimat itu jatuh berat di antara mereka. Keheningan menyelimuti ruang tengah, begitu pekat hingga suara detak jam terdengar jelas. Ibunya memandang Yesi lama. Matanya berkaca-kaca.
Kamu bicara tentang apa, Yesi? Air mata Yesi akhirnya jatuh. Aku tidak bermaksud menyakiti ibu. Aku tidak berniat meninggalkan apapun dengan gegabah. Tapi hatiku seperti dipanggil. Ibunya berdiri perlahan. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Setelah semua yang kita lewati, setelah aku hampir kehilangan kamu, kenapa kamu membawa ini sekarang? Kalimat itu menusuk Yesi lebih dalam dari apapun. Rasa bersalah menghantam dadanya tanpa ampun. Ia bangkit dan memeluk ibunya, menangis tersedu-sedu. Maafkan aku, Bu, maafkan aku, isaknya. Aku tidak memilih perasaan ini. Aku tidak mencarinya. Tapi aku juga tidak bisa membohongi hatiku. Ibunya menangis dalam pelukan itu. Tangis dua perempuan yang saling mencintai, namun terjebak dalam ketakutan yang sama, kehilangan satu sama lain. Hari-hari berikutnya menjadi ujian yang jauh lebih berat bagi Yesi. Kabar tentang kegelisahan batinnya menyebar di keluarga besar. Beberapa menasihati dengan suara keras. Beberapa memandangnya dengan kekecewaan. Ada yang berkata ia terlalu lemah. Ada yang menyebutnya tidak tahu diri setelah diselamatkan. Setiap kata itu melukai. Yesi sering mengurung diri di kamar. Malam-malamnya dipenuhi tangis yang ia tahan agar tidak terdengar. Ia merasa seperti berdiri sendirian di tengah badai. Di satu sisi, cintanya pada keluarga begitu besar. Di sisi lain, panggilan di dalam hatinya semakin jelas dan tidak mau diam. Kenapa harus aku? Bisiknya dalam tangis. Kenapa jalanku harus seperti ini? Rasa bersalah hampir membuatnya menyerah. Ada malam ketika Yesi memutuskan untuk berhenti mencari. Menutup semua buku, menghapus semua catatan, memaksa dirinya kembali seperti dulu. Demi ibunya. Demi kedamaian keluarga. Namun setiap kali ia mencoba melangkah mundur, dadanya terasa sesak. Hatinya gelisah. Dan tanpa ia rencanakan, ingatan tentang lantunan Al-Fatihah kembali hadir. Pelan, lembut, menenangkan. Di tengah air mata dan kekacauan batin, ketenangan itu datang seperti pelukan hangat. Tidak menghakimi, tidak memaksa. Hanya hadir, setia, seperti dulu saat ia terjebak di antara hidup dan mati. Yesi terdiam. Tangisnya mereda. Napasnya perlahan kembali teratur. Kenapa hanya ini yang bisa menenangkan aku? Gumamnya. Ia sadar, ketenangan itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah jawaban paling jujur yang pernah ia rasakan. Dan jawaban itu tidak datang dari logika, melainkan dari tempat terdalam di hatinya. Namun menerima jawaban itu berarti menerima risiko kehilangan. Kehilangan penerimaan, kehilangan kenyamanan, kehilangan citra diri yang selama ini ia bangun. Konflik itu menggerogoti fisiknya. Tubuh Yesi kembali melemah. Wajahnya pucat. Ibunya semakin sering menatapnya dengan cemas. Meski jarang bertanya, jarak di antara mereka terasa menyakitkan. Lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Suatu malam, Yesi duduk di lantai kamarnya, bersandar pada ranjang. Ia menengadah. Air mata mengalir tanpa suara. Tuhan, bisiknya. Jika jalan ini bukan untukku, tolong hentikan langkahku sekarang. Tapi jika ini adalah kebenaran yang kau tunjukkan, beri aku keberanian untuk menjalaninya tanpa membenci siapapun. Doa itu keluar begitu jujur, tanpa tuntutan. Ia tidak meminta kemudahan. Ia hanya meminta kekuatan untuk jujur pada hati nuraninya sendiri. Yesi akhirnya menyadari satu hal yang menyakitkan namun membebaskan. Hidayah bukanlah hadiah yang datang dengan karpet merah. Ia datang bersama ujian, bersama kehilangan, bersama air mata. Dan mungkin, justru itulah harganya. Ia tidak lagi menyalahkan dirinya karena merasakan panggilan itu. Ia juga tidak menyalahkan keluarganya yang merasa takut. Ia memahami, cinta seringkali berubah menjadi penolakan ketika dibalut ketakutan. Setiap kali hatinya hampir runtuh, Yesi kembali mengingat Al-Fatihah.
Dan setiap kali itu pula, ia merasa diteguhkan. Seolah ada suara yang berkata, "Jika hatimu tenang di sini, jangan takut melangkah." Hidayah, kini ia mengerti, bukan tentang memilih jalan yang mudah. Bukan pula tentang menyenangkan semua orang. Hidayah adalah tentang keberanian untuk hidup dengan jujur, meski konsekuensinya berat. Di babak hidup ini, Yesi belum sampai pada akhir. Ia masih terluka, masih ragu, masih takut. Tapi di balik semua itu, ada keteguhan yang perlahan tumbuh. Dan disitulah Yesi berdiri sekarang, di persimpangan yang menyakitkan, namun jujur. Dengan air mata sebagai saksi, dan ketenangan Al-Fatihah sebagai penuntun, ia bersiap melangkah menuju keputusan terbesar dalam hidupnya. Pagi itu datang dengan cahaya yang berbeda bagi Yesi. Matahari menyelinap perlahan melalui celah jendela kamarnya, hangat namun lembut, seolah tak ingin mengejutkan hati yang telah lama berjuang. Yesi terbangun dengan dada berdebar, bukan oleh kecemasan seperti hari-hari sebelumnya, melainkan oleh ketenangan yang aneh, tenang yang mantap, tenang yang tidak lagi ragu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kedua telapak tangannya. Tangannya tidak lagi gemetar. Di dalam dadanya, ada keputusan yang akhirnya menemukan tempatnya. Hari-hari penuh air mata, penolakan, dan pergulatan batin telah membawanya sampai di titik ini. Titik di mana Yesi menyadari bahwa ia tidak lagi ingin lari. Ia tidak ingin terus hidup setengah-setengah, antara menenangkan orang lain dan menyakiti dirinya sendiri. "Ini bukan akhir," bisiknya pelan. "Ini awal." Namun keberanian itu tetap datang bersama rasa takut. Takut menyakiti keluarga. Takut menghadapi masa depan yang belum ia pahami sepenuhnya. Tapi kali ini, ketakutan itu tidak lagi menguasainya. Ada sesuatu yang lebih kuat. Keyakinan yang tumbuh dari kejujuran paling dalam. Yesi mengenakan pakaian sederhana. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat pucat. Matanya sembab oleh sisa tangis malam tadi. Namun ada cahaya baru di sana. Cahaya yang bahkan tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Langkahnya pelan saat meninggalkan rumah. Setiap langkah terasa berat sekaligus ringan. Berat oleh makna, ringan oleh kelegaan. Di dalam hatinya, lantunan Al-Fatihah kembali terngiang. Tidak keras, tidak memaksa, hanya hadir seperti sahabat setia yang menggenggam tangannya. Setibanya di tempat yang telah ia niatkan, lutut Yesi melemas. Ia duduk, menunduk. Air matanya langsung jatuh sebelum satu kata pun terucap. "Kenapa aku menangis?" gumamnya lirih. Ia menangis bukan karena sedih. Ia menangis karena akhirnya sampai. Karena pencarian panjang itu tidak sia-sia. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika ia sendiri hampir menyerah pada hidup. Ketika kalimat syahadat itu dibimbingkan kepadanya, suara Yesi bergetar. Kata demi kata keluar dari bibirnya dengan susah payah, tertahan oleh tangis yang tak bisa ia bendung. Air mata mengalir deras di pipinya. Bahunya bergetar. Dadanya terasa sesak, namun sesak yang membebaskan, seperti beban bertahun-tahun yang akhirnya runtuh dan hancur. Saat kalimat terakhir terucap, Yesi terdiam lama. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang penuh makna. Dalam keheningan itu, Yesi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pulang. Bukan pulang ke tempat. Bukan pulang ke seseorang. Tapi pulang ke dirinya sendiri. Ke bagian hatinya yang selama ini kosong, gelisah, dan mencari-cari. "Aku sudah sampai," bisiknya terbata. Saat ia mengangkat wajahnya, matanya sembab dan merah, namun senyumnya tulus. Senyum yang lahir dari penerimaan, dari keberanian untuk jujur, dari iman yang baru saja bersemi. Namun kebahagiaan itu tidak serta-merta menghapus rasa perih. Ketika Yesi kembali ke rumah, dunia nyata kembali menyambutnya dengan sunyi yang berat. Ibunya memandangnya lama. Tidak marah, tidak pula tersenyum. Hanya ada luka dan cinta yang bercampur menjadi satu.
Yesi menghampiri ibunya perlahan, lalu berlutut di hadapannya. "Ibu," suaranya bergetar. "Aku masih Yesi, anak ibu. Aku tidak berubah mencintai ibu." Air mata ibunya jatuh. Tangannya gemetar saat menyentuh rambut Yesi. "Kenapa jalannya harus seperti ini?" lirihnya. Yesi menangis dalam dekapan itu. "Aku tidak ingin meninggalkan siapapun. Aku hanya tidak ingin meninggalkan kebenaran yang akhirnya aku temukan." Tidak ada jawaban hari itu. Tidak ada pelukan yang sepenuhnya menerima. Tapi juga tidak ada pintu yang benar-benar tertutup. Hanya proses. Panjang. Menyakitkan. Namun jujur. Hari-hari setelahnya menjadi lembaran baru yang penuh belajar. Yesi belajar berwudu dengan tangan gemetar. Belajar salat dengan gerakan yang masih canggung. Belajar mengucap doa dengan lidah yang sering keliru. Ia sering menangis setelah salat. Bukan karena lelah, melainkan karena terharu. Karena setiap sujud terasa seperti berbicara langsung dengan Tuhan yang selama ini ia cari tanpa sadar. Di saat-saat sepi, ketika rasa rindu pada penerimaan keluarga kembali mengiris, Yesi mengingat satu hal. Tuhan mendatanginya saat ia berada di titik paling gelap hidupnya. Saat ia terbaring tak berdaya di antara hidup dan mati. Saat ia tidak bisa memilih apapun. Dan justru di sanalah cahaya itu datang. Yesi kini mengerti, hidayah bukanlah hasil dari kesempurnaan manusia. Ia adalah kasih Tuhan yang turun tanpa syarat. Datang bukan kepada mereka yang merasa paling benar, melainkan kepada mereka yang jujur mengakui kerapuhan dirinya. Ia masih belajar, masih jatuh bangun, masih sering merasa sendiri. Tapi kini, ia tidak lagi merasa kosong. Yesi berdiri di depan jendela kamarnya suatu sore, memandang langit yang perlahan berubah warna. Hatinya hangat, tidak sempurna, tapi utuh. "Hidupku tidak menjadi lebih mudah," gumamnya pelan. "Tapi hatiku menjadi lebih jujur." Dan mungkin, itulah makna iman yang sesungguhnya.